penjelasan soal matematika sumatif akhir tahun kelas 11 Manincam Cendekia Pasuruan. Soal pertama, Rizky ingin mengetahui hubungan tingkat kelulusan SMA dan tingkat kemiskinan. Data yang diperoleh oleh Rizky disajikan dalam bentuk diagram chart berikut. Selain itu, Rizky juga memperoleh nilai koefisien determinasinya sebesar 0,558 dan menemukan persamaan garis regresi linear yang dinyatakan sebagai berikut. Persentase kemiskinan sama dengan 6,621 dikali persentase kelulusan SMA. Pernyataan berikut yang salah adalah pernyataan pertama, setiap kenaikan persentase kelulusan SMA sebesar 1%. Persentase kemiskinan akan naik sebesar 0,621%. Pernyataan kedua, nilai koefisien korelasi yang diperoleh adalah 0,75. Pernyataan ketiga, hubungan variabel prediktor X dan variabel respon Y berlawanan arah. Pernyataan keempat, model regresi yang diperoleh dapat memprediksi persentase kemiskinan sebesar 100%. Setiap kenaikan persentase kelulusan SMA sebesar 1%, maka persentase kemiskinan akan naik sebesar 0,621%. Penjelasan sebagai berikut. Jika kelulusan semakin tinggi, maka persentase kemiskinan justru akan semakin rendah atau semakin turun. Misalkan X diketahui 76, maka akan menghasilkan 16,804. Kemudian, jika diketahui X sama dengan 77, maka akan menghasilkan 16,183. Dari pernyataan tersebut diketahui bahwa setiap kenaikan persentase kelulusan SMA sebesar 1%, maka persentase kemiskinan akan turun. Pernyataan kedua yaitu nilai koefisien korelasi yang diperoleh adalah 0,75. Penjelasan sebagai berikut. Koefisien determinasi sama dengan koefisien korelasi dipangkatkan 2. Maka dari itu, untuk mencari koefisien korelasi adalah koefisien korelasi sama dengan akar koefisien determinasi. Maka akar dari 0,558 sama dengan 0,75. Maka dari pernyataan tersebut benar. Pernyataan ketiga yaitu hubungan variabel prediksi dan variabel respon Y berlawanan arah. Hal ini benar dikarenakan di dalam gambar diagram benjol tersebut jika ditarik garis linear akan menghasilkan garis yang turun. Pernyataan keempat, model regresi yang diperoleh dapat memprediksi persentase kemiskinan sebesar 100%. Hal ini salah dikarenakan hasil dari diagram benjol berikut tidak dapat ditarik garis linear yang benar-benar menunjukkan keakuratan data tersebut. Dari soal-soal tersebut, pernyataan yang salah yaitu poin pertama dan poin keempat. Selanjutnya, soal kedua yaitu diberikan fungsi fx sama dengan 1 per akar x kuadrat plus 1 di mana x lebih dari sama dengan 0, maka inverse dari fungsi f diberikan oleh penjelasan sebagai berikut. Diketahui fx sama dengan 1 per akar x kuadrat plus 1. Fx dijadikan y sama dengan 1 per akar x kuadrat plus 1. Maka dari itu dipindah luas sehingga y dikali akar x kuadrat plus 1 sama dengan 1. Untuk menghilangkan akarnya, maka dipangkatkan 2 sehingga menjadi y kuadrat dikali x plus 1 sama dengan 1. Maka dari itu menghasilkan x kuadrat dikali y kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 1. Maka dari itu dipindah luas lagi sehingga menghasilkan x kuadrat dikali y kuadrat sama dengan 1 min y kuadrat. Sehingga x kuadrat sama dengan 1 min y kuadrat per y kuadrat. Agar x tidak kuadrat, maka hasil diakarkan, yaitu menghasilkan akar 1 min y kuadrat per y kuadrat. Sehingga jika dibalik, maka akan menghasilkan min akar 1 plus y kuadrat per y kuadrat. Sehingga didapatkan inverse fx yaitu sama dengan min akar 1 plus x kuadrat per x kuadrat. Sehingga juga diketahui syarat x tidak boleh sama dengan 0. Maka jawaban yang tepat adalah E.
Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih.